Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4B, yang beranggotakan yang pertama Resafel Agian, yang kedua Septi Awali Nugraheni, yang ketiga Wina, yang keempat Ferin Destria Fitriani, yang kelima Indah Permata Dewi, dan yang keenam Firda Nuril Arafah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang strategi pembelajaran sosial drama. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Resafel Agian. Materi yang kedua oleh Septi Awali Nugraheni. Materi yang ketiga oleh Wina. Materi yang keempat oleh Ferin Destria Fitriani. Materi yang kelima oleh Indah Permata Dewi, dan materi yang terakhir oleh Firda Nuril Arafah. Materi yang pertama yaitu pengertian sosiodrama. Sosiodrama sendiri adalah strategi pembelajaran dengan mendemonstrasikan cara bertingkah laku dalam hubungan sosial. Istilah sosiodrama berasal dari kata sosio atau sosial dan drama. Kata drama sendiri adalah suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan manusia yang mengandung konflik kejiwaan, pengolakan, benturan antara dua orang atau lebih. Unsur-unsur yang menonjol dari strategi pembelajaran ini yaitu unsur hubungan kemasyarakatan seperti berperan sebagai pahlawan, petani, dokter, guru, dan sebagainya. Jadi strategi sosiodrama yaitu merupakan strategi mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada siswa tentang masalah-masalah hubungan sosial dan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Masalah hubungan sosial tersebut didramatisasikan oleh siswa di bawah pimpinan guru. Melalui strategi pembelajaran ini, guru ingin mengajarkan cara-cara bertingkah laku dalam hubungan antara sesama. Sosiodrama yang dimaksud adalah suatu strategi mengajar dengan jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Pada metode bermain peranan, titik tekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi oleh siswa. Strategi pembelajaran sosiodrama bisa diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan, melalui dari taman kanak-kanak sampai ke jenjang sekolah menengah atas. Selanjutnya yaitu peranan strategi pembelajaran sosiodrama. Ada beberapa peranan strategi pembelajaran sosiodrama, antara lain yang pertama, menanamkan jiwa demokratis dan memupuk partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membekali siswa tentang kecakapan hidup di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri pada siswa dan memupuk keterampilan berbicara di hadapan umum. Yang keempat, mempertinggi perhatian siswa terhadap esensi dan materi pembelajaran. Yang kelima, siswa tidak saja mengerti persoalan sosial psikologis, tetapi mereka juga ikut merasakan perasaan dan pikiran orang lain bila berhubungan dengan sama manusia, seperti halnya penonton film atau sandiwara yang ikut hanyut dalam suasana film, seperti ikut menangis pada adegan sedih, rasa marah, emosi, gembira, dan lain sebagainya. Yang keenam, siswa dapat menempatkan diri pada tempat orang lain dan memperdalam pengertian mereka tentang orang lain. Jadi, dengan demikian, dengan adanya strategi pembelajaran sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga tujuan proses pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, tujuan strategi pembelajaran sosiodrama. Dapat diketahui bahwa teknik sosiodrama lebih tepat digunakan untuk mencapai tujuan yang mengarah pada yang pertama, aspek afektif motorik dibandingkan pada aspek kognitif terkait dengan kehidupan hubungan sosial. Sehubungan dengan itu, maka materi yang disampaikan melalui teknik sosiodrama bukan materi yang bersifat konsep-konsep yang harus dimengerti,
dan dipahami, tetapi berupa fakta, nilai, mungkin juga konflik-konflik yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Yang kedua, melalui permainan sosiodrama, konseli diajak untuk mengenali, merasakan suatu situasi tertentu, sehingga mereka dapat menemukan sikap dan tindakan yang tepat seandainya menghadapi situasi yang sama. Diharapkan akhirnya mereka memiliki sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam mengadakan penyesuaian sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Ya baik, selanjutnya yang D, implementasi strategi pembelajaran sosiodrama. Pada pembelajaran sosiodrama, guru lebih bersifat sebagai fasilitator. Apa sih fasilitator itu? Fasilitator merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran dengan model sosiodrama. Guru dalam pembelajaran ini bisa bertindak sebagai aktor, sutradara, penonton. Peranan fasilitator dalam pembelajaran ini menyampaikan sebuah prolog, memperkenalkan topik yang disesuaikan dengan audiens yang spesifik. Kemudian, memperkenalkan para aktor dan memberikan gambaran dari TKP. Selama aksi dan antar tindakan, fasilitator memandu peserta dan juga mengarahkan dan mengendalikan aktor untuk memastikan semua tema dibahas. Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan oleh guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran sosiodrama, yaitu sebagai berikut. 1. Guru sebagai fasilitator melalui pembelajaran dengan memberi gambaran singkat mengenai situasi. Jadi guru memberikan salah satu gambaran singkat kepada siswa, kepada aktor yang akan berperan pada sosiodrama ini. Situasi ini meliputi suatu profesi atau budaya. Yang kedua, yaitu setelah aktor atau siswa membangun karakter dan situasi, guru sebagai fasilitator bersikap lebih fasih dengan membiarkan siswa untuk berinovasi. Yang ketiga, yaitu pada akhir sosiodrama, fasilitator akan membuat kunci poin pembelajaran berdasarkan apa yang telah terjadi dan tentang subjek di tangan. Para penonton diajak untuk terlibat baik fasilitator atau aktor dalam diskusi. Yang selanjutnya adalah adapun pelaksana strategi pembelajaran sosiodrama secara umum mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, fasilitator mengemukakan masalah dan tema yang akan disosiodramakan dan tujuan pemain. Kemudian diadakan tanya jawab untuk memperjelas masalah dan peran-peran yang akan dimainkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu membuat skenario sosiodrama. Apa sih membuat sosiodrama itu? Skenario dalam sosiodrama yaitu menentukan kelompok yang akan memainkan sesuai dengan kebutuhan skenario dan memilih individu yang akan memegang peran tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menentukan kelompok yang akan memainkan sesuai dengan kebutuhan skenarionya dan memilih individu yang akan memegang peran tertentu. Jadi di sini fasilitator memilih individu dan menjadikan kelompok untuk dijadikan satu dalam sosiodrama ini. Yang keempat yaitu pelaksana sosiodrama.
Setelah semua peran terisi, para pemain diberikan kesempatan untuk mendiskusikan, untuk menyiapkan diri bagaimana sosiodrama itu akan dimainkan. Jadi di sini fasilitator memilih semua peran dan memberikan salah satu waktu supaya siswa bisa mengapresiasikan perannya ataupun memperagakan perannya. Terus yang kelima, selanjutnya adalah yang kelima, yaitu evaluasi dan diskusi. Nah, di sini yang terakhir itu adalah evaluasi dan diskusi yang membahas tentang setelah pemain selesai disosiodramakan, akan dilaksanakan diskusi mengenai pelaksana pemain berdasarkan hasil observasi dan tanggapan penonton. Nah, di sini yang terakhir ini yang kelima membahas evaluasi atau apresiasi yang telah dilakukan oleh penonton supaya bisa diajak untuk berdiskusi. Terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Jenis-jenis strategi pembelajaran sosiodrama. Yang pertama, strategi exposition. Dalam strategi ini, bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Kemudian yang kedua, strategi discovery. Dalam strategi ini, bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator pembimbing bagi siswanya. Dan yang terakhir, strategi individual. Strategi ini, siswa dituntut untuk mandiri. Keberhasilan siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Kemudian poin yang selanjutnya, jenis-jenis metode strategi pembelajaran sosiodrama. Yang pertama ada permainan penuh. Permainan penuh dapat digunakan untuk proyek besar yang tidak dibatasi oleh waktu dan sumber. Permainan penuh ini merupakan alat yang sangat baik untuk menangani masalah yang kompleks dan kelompok yang berhubungan dengan masalah itu. Permainan mungkin asli atau disesuaikan dengan situasi untuk memenuhi permintaan distributor komersial atau organisasi perjuangan, keagamaan, sosial, pendidikan, industri, dan profesional. Kemudian yang kedua ada pementasan situasi atau kreasi baru. Teknik ini mungkin setingkat dengan permainan penuh, tetapi dirancang hanya untuk memainkan sebagian masalah atau situasi. Bentuk permainan drama memenuhi orientasi awal dan diskusi tambahan atau pengembangan lanjutan kesimpulan dengan menggunakan metode lain. Pementasan situasi dapat digunakan untuk memerankan kembali persidangan pengadilan, pertemuan, dan persidangan badan legislatif. Kemudian yang ketiga ada playlet. Playlet adalah jenis permainan drama ketiga. Playlet meliputi kegiatan berskala kecil untuk menangani masalah kecil atau bagian kecil dari masalah besar. Jenis ini dapat digunakan secara tunggal atau untuk pementasan masalah yang menggunakan metode lain, atau serangkaian playlet dapat digunakan bersama untuk menggambarkan perkembangan masalah secara bertahap. Kemudian yang terakhir ada blackout. Blackout adalah jenis permainan drama yang keempat. Jenis ini hanya meliputi 2 atau 3 orang dengan dialog singkat mengembangkan latar belakang secukupnya dalam pementasan yang cepat berakhir. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Langkah-langkah strategi pembelajaran sosiodrama. Yang pertama, bila strategi pembelajaran sosiodrama baru ditetapkan dalam pengajaran, maka hendaknya guru menerangkannya terlebih dahulu teknik pelaksanaannya dan menentukan di antara siswa yang tepat untuk memerankan lakon tertentu secara sederhana dimainkan di depan kelas. Yang kedua, menerapkan situasi dan masalah yang akan dimainkan, dan perlu juga diceritakan jalannya peristiwa dan latar belakang cerita yang akan dipentaskan tersebut.
Yang ketiga, pengaturan adegan dan kesiapan mental dapat dilakukan sedemikian rupa. Yang keempat, setelah sosiodrama itu dalam puncak klimaks, maka guru dapat menghentikan jalannya drama. Hal ini dimaksudkan agar kemungkinan pemecahan masalah dapat diselesaikan secara umum, sehingga penonton ada kesempatan untuk berpendapat dan menilai sosiodrama yang dimainkan. Sosiodrama dapat pula dihentikan bila menuai jalan buntu. Yang kelima, guru dan siswa dapat memberikan komentar, kesimpulan, atau berupa catatan jalannya sosiodrama untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran sosiodrama. Apa sih keunggulannya? Yang pertama, siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingatkan bahan yang didramakan. Yang kedua, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Yang ketiga, bakat yang terpendam pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul atau timbul bibit seni dari sekolah. Yang keempat, kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Yang terakhir ada bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar dapat dipahami orang lain. Kelemahannya yaitu, sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama, mereka menjadi kurang aktif. Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi, bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas. Jika tempat bermain sempit menyebabkan gerak para pemain kurang bebas. Dan yang terakhir, kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang bertepuk tangan dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran sosiodrama antara lain faktor guru, faktor siswa, dan faktor bahan. Faktor guru yaitu guru tidak diperkenankan untuk bersifat a priori. Artinya, setiap individu atau siswa akan menghayati dan memahami fenomena sosial dengan caranya sendiri. Jadi, apa yang ia lakukan atau keputusan apa yang akan dipilih merupakan kebebasan dari pemeran. Kedua, siswa. Seperti dalam dramatisasi, akan berhasil apabila siswa dapat menjiwai perannya, dapat bertingkah laku sebagaimana dalam situasi sesungguhnya. Lalu, bahan. Jadi, sesuatu yang akan didramatisasikan dapat dikatakan bagus apabila terdapat kesesuaian bahan dengan pemerannya. Adapun kriteria pemilihan bahan harus disesuaikan. Antara lain, yang pertama, bahan harus sesuai dengan perkembangan jiwa siswa. Yang kedua, bahan harus memperkaya pengalaman sosial siswa. Yang ketiga, bahan harus cukup mengandung sikap dan perbuatan yang akan didramatisasikan oleh siswa. Yang keempat, bahan tidak boleh mengandung dengan adegan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, nilai agama, dan kepribadian bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.